Bab 926 dari debu menjadi abu. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, ratusan helai spirit ki dijalin ke dalam lungsin dan pakan dari tripod kaldron raksasa yang memenuhi langit. Apa yang terjadi di lapangan bahkan lebih mengerikan lagi. Semua orang menyaksikan dengan ketakutan ketika prasasti bercahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Itu adalah mantra yang diucapkan oleh penguasa pengobatan kuno surgawi. Sementara itu, pola prasasti yang sama muncul di permukaan tripod kaldron. Ledakan, tripod kaldron yang sangat besar mengeluarkan suara yang menggelegar. Kedengarannya seperti auman Raja Iblis di dalam kuali. Apa itu? 13 tua-tua merasa bingung. Feng Chengzi mendongak dan menemukan bahwa tripod kaldron raksasa telah memenuhi seluruh langit. Lebih buruk lagi, dia sedang melihat bagian dalam kuali, artinya mereka ada di dalam kuali tripod. Itu pasti tipuan ilusi. Saya belum pernah mendengar ada karya seni yang bisa mencakup ratusan kilometer persegi. Semakin besar area yang dicakup oleh suatu mantra, maka semakin besar pula penyebaran kekuatannya. Tripod kaldron dalam ukuran aslinya mungkin dapat membunuh beberapa penggarap inti emas, tetapi ketika ukurannya menggelembung hingga sebesar ini, saya dapat dengan mudah membuka dindingnya. Hu Guimin mendengus. Banyak orang mengangguk setuju. Penggarap terhubung dapat memerintahkan esens ki dalam area yang lebarnya beberapa puluh mil, tetapi penggarap sempurna inti emas dapat mengendalikan semua elemen alam dalam jarak beberapa ratus mil. Mereka bisa meratakan gunung, atau mengalihkan sungai dengan mudah. Meskipun kekuatan ilahi itu menarik untuk dilihat, namun jarang digunakan dalam pertempuran. Seni-seni tersebut hanya berguna bagi para kultivator tingkat rendah, namun mereka tidak memiliki potensi saat digunakan melawan para kultivator dengan tingkat pencapaian dan kekuatan suci yang sama. Pertarungan antar elit longevity roll biasanya berlangsung cepat namun mematikan. Perkelahian biasanya berakhir dalam beberapa pukulan mematikan. Seringkali, serangan pertama yang mereka lakukan adalah serangan terakhir. Benar-benar, Chen Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengulurkan kedua tangannya ke depan seolah-olah dia sedang memegang bola tak kasat mata, memutarnya di lengannya. Tripod kaldron juga mulai bergerak, mencerminkan gerakan Chen Fan. Adegan tersebut membuat orang percaya bahwa Chen Fan akan membuat eliksir dari para pembudidaya yang terperangkap. Membuka, Feng Chengzi membanting dengan telapak tangannya, Dark Gales yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya dan bergabung menjadi telapak tangan raksasa. Telapak tangan energi mendarat di dinding kuali. Yang mengejutkan semua orang, dinding kuali itu bertahan dan tetap utuh. Apa yang sedang terjadi? Ji Xuanzong mengerutkan alisnya. Feng Chengzi merasa malu. Dia adalah tetua agung keluarga Feng, anggota daftar panjang umur. Namun, dia bahkan tidak bisa menembus dinding. 1000 bilah tusukan dari Dark Gale. Feng Chengzi mengangkat satu tangan dan memperlihatkan dipan jari logam. Tiba-tiba, sinar bilah energi biru terbang keluar dari ujung jarinya dan menghunjam ke dinding kuali. Ini adalah harta karun Dharma Feng Chengzi yang disebut dipan jari 1000 bilah. Itu cukup kuat untuk melukai dewa surgawi. Feng Chengzi telah meningkatkan kekuatannya selama ribuan tahun, itulah mengapa ia sama mematikannya dengan harta karun kuasi surgawi, seseorang menambahkan. Serangan Feng Chengzi dengan harta karun Dharma akan menjadi ancaman bahkan bagi Ji Xuanzong. Namun, semua orang terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Bang, 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 dinding kuali dihujani bilah energi biru. Namun, selain beberapa penyok kecil, serangan mematikan itu bahkan tidak mampu membuat tembok itu berguncang sedikit pun, apalagi menembusnya. Tidak baik, 13 orang tua langsung panik. Tanda-tanda bahaya ada tepat di depan mereka, dan mereka tidak buta. Feng Chengzi menduduki peringkat 5 besar di antara 13 di antaranya. Namun, serangan penuhnya bahkan tidak bisa mengguncang kuali sedikitpun. Menyerah saja, ini adalah kuali langit dan bumi. Hanya alkemis surgawi yang bisa menggunakannya. Situ Cheng mendongak dengan kecewa. Situ Cheng tahu semua harapan hilang saat pertama kali melihat kuali. Di antara semua yang terjebak, dialah satu-satunya alkemis yang berbakat dalam hal itu. Oleh karena itu, dia mengetahui kekuatan kuali ini dengan sangat baik. Kuali langit dan bumi, orang-orang di sekitarnya mengerutkan alis karena bingung. Nama itu terdengar familiar bahkan bagi Lin Wuhua dan Zhao Juexian.
Hanya 2 dari anak tertua di antara mereka yang mengira mereka pernah mendengar nama itu di suatu tempat di masa lalu. Perbedaan utama antara Alchemy Grandmaster dan Grand Alchemist adalah Grand Alchemist dapat memanfaatkan Spirit Veins dan memanfaatkan energi bintang-bintang. Dari tumbuhan hingga manusia, apapun di dunia ini ada dalam resep mereka. Hanya pil yang dibuat oleh alkemis surgawi sejati yang dianggap sebagai pil surgawi asli. Situ Cheng terlihat gelisah, mata dipenuhi dengan keputusasaan. Menggunakan dunia sebagai kualinya dan memanfaatkan energi dari bintang-bintang. Para tetua saling memandang dengan ketakutan. Deskripsinya terdengar seperti dewa surgawi. Legenda mengatakan bahwa penguasa surgawi begitu selaras dengan unsur-unsur di alam sehingga mereka dapat memerintahkannya dengan sebuah pikiran. Mereka dapat menghancurkan gunung dengan sebutir pasir dan membelah bulan dengan sehelai rumput. Kemarahan mereka bagaikan guntur, kesedihan bagaikan badai salju, dan senyuman mereka bagaikan angin musim dingin yang lembut. Mereka memerintahkan segalanya dan menjadi segalanya, mereka ada di mana-mana, dan tidak dimanapun. Mereka adalah Tuan Surgawi. Tunggu sebentar, maksudmu Chen Beixuan telah menjadi dewa surgawi. Itu tidak masuk akal, teriak Hu Guimin tak percaya. Semua orang terpesona oleh prospek itu. Semua alkemis surgawi adalah penguasa surgawi. Saya tidak bisa memastikannya. Situ Cheng berdiri dengan senyum masam di wajahnya. Saya tidak percaya. Ji Xuanzong naik ke langit dan menampakkan wujud dharmanya. Itu adalah raksasa setinggi 2000 meter. Dia memanggil petir dan melemparkannya ke dinding kuali. Aku juga tidak percaya. Feng Chengzi, Hu Guimin dan Sang Gong Yue berteriak sekuat tenaga dan langsung menyerang. Bang! Boom! Serangkaian ledakan, masing-masing lebih kuat dari bom nuklir, terjadi di dekat dinding kuali. Suara ledakan bergema di dalam kuali saat 13 tetua mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tapi itu tidak berhasil. Ketika gelombang kejut mereda, semua orang terkejut setelah memastikan bahwa dinding kuali masih utuh. Prasasti yang bersinar telah memblokir semua serangan yang masuk. Tepuk, Situ Cheng berlutut dan meringis. Kita sudah mati. Tangan Chen Fan bergerak secara berirama saat vena roh yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya, dan kemudian disalurkan ke dalam kuali. Kuali tersebut semakin kokoh seiring berjalannya waktu, dan ukiran di dindingnya tampak semakin jelas. Permukaan kuali mulai bersinar dengan kilau metalik, membuatnya tampak kokoh seperti biasanya. Chen Fan menginjak tanah. Ledakan, gumpalan api keluar dari lubang di tanah. Api hijau adalah api paru-paru bumi yang sebenarnya yang telah mengumpulkan kekuatan selama 10.000 tahun. Chen Fan membuka segel di atas api, membiarkannya menelan kuali. Di langit, sinar matahari menyatu dan membentuk solar true fire yang melingkari bagian atas kuali seperti rantai api. Ini adalah tampilan asli dari kekuatan sejati seorang alkemis surgawi. Chen Fan telah menahan kekuatannya sampai saat itu, untuk memikat lawan-lawannya ke dalam kuali. Dia tidak akan pernah bisa membuat pil panjang umur menggunakan kuali harta karun dari 100 obat. Kami telah kalah. Situ Cheng pingsan di tanah dan menatap Chen Fan dengan campuran emosi yang kuat di matanya. Dia tidak dapat memahami bagaimana Chen Fan berubah menjadi alkemis surgawi saat menjadi penggarap inti emas. Saya kehilangan. Situ Cheng tiba-tiba menangis dan kemudian perlahan menutup matanya karena pasrah. Sementara itu, 13 tetua masih mengerjakan kuali, mencoba membukanya. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, kuali tetap utuh. Begitu api sejati paru-paru bumi dan api solar ture menyentuh kuali, suhu di dalam kuali melonjak dengan cepat. Ketika bebatuan mulai meleleh menjadi lava, para tetua tahu bahwa itu tidak akan bertahan lama. Membunuh. Beberapa tetua berbalik untuk menyerang Chen Fan. Jika mereka bisa menyingkirkan Chen Fan, mereka mungkin bisa keluar dari kurungan itu. Namun, serangan mereka melebur begitu saja di dalam kuali. Itu adalah domain Chen Fan. Dia tak terkalahkan di dalam. Dia melayang di udara, menatap lautan api di bawahnya seperti yang mulia. Pada akhirnya, Feng Chengzi dan para tetua lainnya menggunakan harta karun kuasi surgawi mereka. Maniksi dari angin kencang. Pedang pembunuh iblis Tai. Spanduk pembuangan. Petik 2. Mereka mengungkapkan 13 harta kuasi surgawi satu demi satu. Lin Wuhua merasa 13 dewa iblis telah bangkit, dan siap membuat kekacauan. Tapi sudah terlambat. Harta karun kuasi surgawi jauh lebih lemah dibandingkan harta karun surgawi. Lebih buruk lagi, untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya,
mereka harus diaktifkan selama pertempuran. Chen Fan tidak membiarkan hal itu terjadi. Timbul, Chen Fan membentuk segel tangan dan mengucapkan perintahnya dengan suara yang menggelegar. Ledakan, naga api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dinding kuali dan menyerang para tetua. Mereka membawa gabungan kekuatan api sejati paru-paru bumi dan api sejati matahari. Mereka cukup mematikan untuk meluluhkan bahkan seorang dewa surgawi, apalagi penggarap inti emas. Wajah Chen Fan tetap tenang meski ada teriakan dan tangisan putus asa. Dia membuat beberapa isyarat tangan lagi, menggandakan seninya dan membiarkan naga api membakar langit. Api di dalam kuali menyala selama 3 hari 3 malam. Ketika Chen Fan selesai dan menghilangkan kuali, orang-orang menatap kehampaan yang pucat. Gunung, bumi, sungai dan para tetua, semuanya telah berubah menjadi abu. Chen Fan melayang di langit, abu pucat menguraikan tubuhnya. Kuali itu telah menyusut menjadi seukuran apel, itu duduk dengan damai di telapak tangan Chen Fan. Kuali itu telah membuat segalanya menjadi abu. Dunia menjadi sunyi. Di luar kota kedokteran, banyak sekali kultivator, termasuk mereka yang berasal dari persekutuan alkimia dan saudara perempuan dari keluarga Wu. Mereka semua menyaksikan 100 mil berubah menjadi lautan lava, tercengang. Solar True Fire bahkan diubah menjadi peri api yang terbang ke sana kemari. Orang-orang yang berada beberapa ratus mil jauhnya juga dapat merasakan panas dan gunung tersebut menjadi gunung yang berapi-api. Itu menakutkan. Bagaimana seorang penggarap inti emas bisa melakukan itu? Tangan Elder Chenyan bergetar dan matanya melotot. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang penggarap inti emas, dia tidak akan memiliki kekuatan ilahi yang mengubah dunia menjadi lautan api. 13 tetua agung bahkan telah terbakar, menjadi abu. Tak seorang pun akan mempercayainya, tapi itu benar-benar terjadi tepat di depan mata mereka. Apakah Chen Beixuan benar-benar seorang penggarap inti emas tahap awal? Bahkan Jiang Han pun bertanya-tanya. Terlepas dari Chen Fan yang memiliki peluang untuk menyelesaikan inti emas kelas 9, masih ada 2 level kecil antara tahap awal dan tahap puncak, yang memiliki perbedaan kekuatan Dharma yang beberapa kali lebih tinggi. Dia seharusnya bukan tandingan Feng Chengzi dan yang lainnya. Tapi kemudian, hanya Chen Fan yang berdiri di gunung dengan kuali, sementara Feng Chengzi dan yang lainnya telah menghilang. Dia adalah kultivator terkuat di wilayah Beihuang. Tanpa Tuan Surgawi, dia akan menjadi Tuan tertinggi. Seseorang berteriak, banyak kultivator dari keluarga Nin, keluarga Feng, dan keluarga Hu merasa hancur. Para tetua agung sudah mati dan bahkan mungkin dibuat menjadi pil, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu juga, banyak penggarap keluarga Dewa Surgawi akhirnya menyadari bagaimana perasaan Lin Wuhua dan kedua gadis itu ketika mereka pertama kali tiba di wilayah Beihuang. Patriark leluhur, apakah eliksir Monark Chen benar-benar menang? Wu Qinyan tidak percaya, Wu Baisu juga terkejut. Kekuatan ilahi agung Chen Fan sungguh menakjubkan. Bahkan elit muda ini menganggapnya luar biasa. Haha, dia bahkan menggunakan kekuatan Dewa Surgawi. Badut-badut itu bukan apa-apa baginya. Wu Wendin tersenyum kecut. 2 tetua agung keluarga Wu berdiri di belakangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang tercengang dengan apa yang telah dilakukan Chen Fan. Membuat gunung bergerak dan planet berputar. Ini benar-benar kekuatan dari Dewa Surgawi. Bahkan jika dia belum menjadi Dewa Surgawi, dia tidak jauh dari menjadi Dewa Surgawi. Wu Wendin memandang Chen Fan. Sementara itu, kota kedokteran terdiam. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Bahkan Su Yuan hanya bisa menonton dengan tenang. Dia ingin bicara, tapi terlalu ketakutan dan kelelahan. Hanya Kiao Kiao yang mengepalkan tangannya dan melihat keluar kota dengan penuh semangat. Chen Beixuan menang. Violet Moonfire menunduk dan mulutnya sedikit terbuka, tampak terkejut dan bingung. Luo Changshen tetap diam, tapi dia menatap Chen Fan seperti lawan yang dia impikan. Dia tidak peduli dengan orang lain. Pada saat yang sama, Chen Fan tidak peduli dengan siapapun di luar. Dia berbalik dan memandang Situ Cheng dengan kuali di tangannya. Kuali harta karun 100 obat yang tingginya 300 kaki menjadi beberapa inci besarnya. Ada karat di atasnya dan tidak mengkilat sama sekali, seolah-olah itu adalah kuali biasa. Namun, Situ Cheng melihat bahwa 13 tetua agung dan inti emas mereka telah tersedot ke dalam kuali. Pada akhirnya, api sejati paru-paru bumi dan api sejati matahari berubah menjadi 2 naga api, yang melilit di sekitar kuali. Pada saat itu,
Kuali tersebut mengalami transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Dan akhirnya menjadi seperti itu. Kamu bilang aku akan kalah dan bahkan berlutut memohon ampun. Bagaimana dengan sekarang? Chen Fan menatap Si Tu Cheng. Eliksir Monarch Chen, kali ini, aku kalah. Silakan melakukan apapun yang Anda inginkan. Si Tu Cheng berlutut sambil tersenyum. Dia ingin tertawa, tapi dia terlihat lebih jelek daripada saat dia menangis. Api sejati paru-paru bumi telah menyala selama 3 hari dan yang lainnya telah dilindungi oleh Chen Fan. Hanya Si Tu Cheng yang dibakar oleh segala jenis api sejati. Dia hanyalah seorang penggarap inti emas biasa, jadi dia tidak tahan dengan suhu kuali sama sekali. Namun, Chen Fan mengabaikannya. Dia tidak peduli dengan Si Tu Cheng dan belum pernah melihat Si Tu Cheng sebagai lawannya, tetapi ketiga gadis itu dan Zhao Juexian berbeda. Mereka semua memandang Chen Fan dengan kagum seolah dia adalah dewa. Suara mendesing. Chen Fan terbang di atas kota kedokteran dengan kuali dan memandang kota itu dalam diam. Namun para kultivator di kota kedokteran terlihat sangat tertekan. Meskipun kota pengobatan dilindungi oleh susunan yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki susunan surgawi tertinggi yang dibentuk oleh penguasa pengobatan kuno surgawi, kekuatan ilahi Chen Fan terlalu menakutkan. Jika dia memanggil kuali lain dan mengubah kota pengobatan menjadi lautan lava, tidak ada yang tahu berapa banyak dari ribuan pembudidaya yang mampu bertahan. Yang mulia, seorang tetua dari persekutuan alkimia terbang dan ingin berbicara dengan Chen Fan. Tapi Chen Fan tidak menjawab. Dia melirik dan si tua segera terjatuh kembali. Bahkan Su Yuan pun tidak mampu menarik perhatian Chen Fan. Chen Fan membawa kekuatan dunia saat ini, yang lain bahkan tidak bisa menahan tatapannya. Pada akhirnya, lantai atas menara alkemis terbuka dan eliksir Lord akhirnya keluar. Yang mulia, mengapa kita harus seperti ini? Eliksir Lord menghela nafas. Tulang punggung persekutuan alkimia ini tampak lebih tua dan rambutnya menjadi lebih putih. Saya tidak memulainya, kata Chen Fan. Aku memenangkan kelima pertarungan dengan persekutuan alkimia, dan tetap saja, aku tidak melakukan apapun padamu setelahnya. Saya bahkan hanya meminum beberapa obat surgawi dan mewariskan banyak seni alkimia kepada Anda. Meski begitu, persekutuan alkimia bekerja dengan musuhku untuk menjebakku dan menghentikanku memasuki kota. Jadi, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Katanya dan menatap eliksir Lord dengan tenang. Apa yang dikatakan Chen Fan membuat banyak orang di Alchemy Guild merasa malu. Dia memang telah mengajari mereka banyak seni alkimia selama dia tinggal di persekutuan alkimia. Banyak alkemis bahkan menganggapnya sebagai master dan bintang penuntun, tapi persekutuan alkimia telah membayarnya kembali seperti itu. Eliksir Lord menggelengkan kepalanya dan berkata setelah beberapa saat, burung dengan bulu berbeda tidak berkumpul bersama. Pepatah yang luar biasa. Chen Fan mencibir dan masih terlihat acuh tak acuh. Kamu salah memasang taruhan. Bagaimana Anda akan memberikan kompensasi kepada saya kali ini? Saat Chen Fan berbicara, ledakan. Banyak Venaroh berkumpul dari segala arah dengan Chen Fan sebagai pusatnya. Mereka sepertinya akan membangun kuali yang lebih besar, yang akan menyelimuti seluruh kota pengobatan. Melihat tindakan ini, banyak penggarap persekutuan alkimia terkejut. Eliksir Monarch Chen, seni kuali Anda tidak berfungsi untuk Medicine City. Kami dilindungi oleh arai surgawi tua yang dibentuk oleh penguasa pengobatan kuno surgawi. Bahkan Dewa Surgawi pun tidak dapat dengan mudah memecahkannya. Apalagi Anda belum menjadi Dewa Surgawi. Eliksir Lord sangat tenang. Benar-benar, Chen Fan berbicara lebih keras. Kali ini, dia mengumpulkan Venaroh dan Ki Bumi dalam jarak beberapa ratus mil. Melihat dari langit, ada pemandangan yang menggemparkan bumi. Banyak gundukan yang panjangnya puluhan mil muncul di tanah. Mereka semua menuju Chen Fan. Ubah dunia. Chen Fan menggunakan kekuatan ilahi agung yang digunakan oleh Dewa Surgawi untuk mengubah wilayah surgawi. Meskipun kekuatannya lebih lemah daripada kekuatan ilahi agung dari penggarap jiwa baru lahir yang sebenarnya, kekuatannya dekat dengan kekuatan Dewa Surgawi. Bangkit, eliksir Lord menginjak kakinya. Arai surgawi terbuka dan banyak gelombang energi jatuh hingga menutupi seluruh kota pengobatan. Energi mengerikan muncul dari kota dan membentuk tembok besi di sekitar parit. Eliksir Lord bahkan memanggil kuali surgawi yang jaraknya 1000 kaki ke tangannya dan hendak memulainya. Chen Fan hanya terkekeh. Ledakan, roda Dewadi, tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh dan seni panjang umur Azuretir hampir mencapai level maksimum.
Kekuatan tak berujung berkumpul di belakangnya. Semua orang bahkan bisa melihat kuali yang lebih besar terbentuk di udara. Tingginya 7.000 kaki dan seluruh kota pengobatan akan terbakar menjadi abu setelah selesai dibangun. Elixir Lord menghadapi Chen Fan selama setengah hari dan akhirnya menyerah. Persekutuan alkimia bukanlah sekte yang bertarung. Mereka tidak dapat bertahan seperti keluarga Hu dan Feng. Itu hanya sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok alkemis yang tidak ingin bertarung dengan Chen Fan. Pada akhirnya, Elixir Lord mengakui bahwa persekutuan alkimia salah. Mereka seharusnya tidak bekerja dengan keluarga dewa surgawi lainnya untuk menjebak Chen Fan. Elixir Lord membunuh Situ Cheng sendiri sebagai permintaan maaf untuk Chen Fan. Mereka bahkan memberinya 10 obat surgawi dan 100 juta batu roh. Obat surgawi sangat berharga, bahkan keluarga Wu hampir tidak punya 7. Bersama dengan 7 obat surgawi sebelumnya, Persatuan Alkimia telah memberinya lebih dari selusin. Sedangkan untuk 100 juta batu roh, itu adalah jumlah total yang ada di tambang batu roh raksasa dan cukup untuk menyewa seorang penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Persekutuan Alkimia sangat sedih setelah kehilangan yang begitu besar. Tapi mereka tidak ingin bertengkar dengan Chen Fan lagi. Chen Fan terlalu menakutkan, melihat persekutuan alkimia dan Tuan Elixir menyerah, yang lain tercengang. Tetua ke-8 dari keluarga Wu bahkan menghela nafas. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di wilayah Beihuang yang bisa menghentikan orang ini. Semua orang yang hadir ketakutan. Chen Fan telah membakar dunia dan membunuh 13 tetua agung keluarga penguasa surgawi di luar kota kedokteran. Seluruh wilayah Beihuang terkejut dan banyak orang tercengang. Bahkan keluarga dewa surgawi pun terdiam. Pada hari ini, Chen Fan telah menakuti wilayah Beihuang. Di Aula Danyuan, Elixir Lord berdiri dengan anggun. Ya, Elixir Monarch Chen telah meninggalkan kota kedokteran bersama pelayan dan teman-temannya setelah melihat Nona Kiao Kiao. Su Yuan membungkuk dan berkata. Lusinan tetua persekutuan alkimia yang berdiri di sisi Aula Danyuan merasa lega. Selama Chen Fan masih berada di kota pengobatan, dia akan seperti pedang yang melayang di atas kepala mereka. Penatua Situ akan berada dalam bahaya. Kali ini, meskipun persekutuan alkimia menyalahkan Situ Cheng atas segalanya, keluarga Situ di belakangnya pasti akan terlibat. Penatua Situ tahu betul tentang apa yang telah dia lakukan terhadap Chen Fan selama ujian persekutuan alkimia dan pertempuran alkimia, jadi dia takut Chen Fan akan kembali untuk membalas dendam. Kami memberinya 7 obat surgawi terakhir kali. Bersama dengan 10 obat surgawi dan 100 juta batu roh kali ini, persekutuan alkimia mungkin memerlukan beberapa ratus tahun untuk kembali normal. Penatua Chenyan menggelengkan kepalanya. Elixir Lord, Guildmaster, kenapa kita harus menyerah? Kami masih memiliki susunan untuk melindungi kami. Saya tidak berpikir Chen Beixuan dapat menghancurkan arai surgawi yang dibentuk oleh penguasa pengobatan kuno surgawi, kata seorang tetua. Banyak tetua dari persekutuan alkimia juga bertanya-tanya. Sebagai sekte yang dulunya memiliki dewa surgawi, mereka memiliki harga diri. Setelah arai surgawi dibuka dan ketika kuali surgawi dibangunkan, mereka akan dengan mudah menahan serangan dari dewa surgawi. Inilah sebabnya persekutuan alkimia bisa bertahan di tingkat pengobatan kuno selama ribuan tahun. Biarpun kita bisa menghentikannya memasuki kota, persekutuan alkimia adalah organisasi alkemis. Kita tidak perlu bertengkar dengan siapapun. Jika Chen Beixuan tetap berada di luar selama 3 tahun, apakah kita akan mengunci kota selama 3 tahun? Elixir Lord menggelengkan kepalanya. Semua orang tampak murung. Selain itu, Chen Beixuan sudah sangat kuat ketika dia masih menjadi penggarap inti emas tahap awal, jadi bagaimana dengan 2 abad kemudian? Siapa yang tahu apakah dia akan menjadi alkemis surgawi sejati? Saat itu, persekutuan alkimia akan menanggung akibatnya. Elixir Lord menghela nafas. Bahkan Su Yuan tersentak. Benar, mereka hanya memikirkan masa kini, bukan masa depan. Seorang penggarap inti emas yang sempurna harus mempertimbangkan 1000 tahun ke depan. Chen Fan mungkin tidak bisa masuk ke kota kedokteran saat itu, tetapi ketika dia menjadi Raja Eliksir Sejati atau bahkan alkemis surgawi, menghancurkan persekutuan alkimia akan menjadi hal yang mudah baginya. Pada saat itu, dewa surgawi yang tak terhitung jumlahnya bersedia melayani Chen Fan. Bukan kami yang harus khawatir saat ini, 7 keluarga dewa surgawi adalah yang berikutnya. Kemudian, Elixir Lord tersenyum. Ketika berita tentang apa yang terjadi di luar kota kedokteran tersebar,
Semua keluarga Dewa Surgawi terdiam. Keluarga Hu, keluarga Feng, keluarga Nin, Sekte Tai, dan Serikat Dagang tidak dapat mempercayainya. 13 tetua agung adalah setengah dari kartu truf yang dimiliki keluarga-keluarga ini, tetapi Chen Fan telah membakar semuanya menjadi abu. Seorang tetua keluarga Hu, yang memiliki sifat pemarah, berkata, itu tidak mungkin. Bahkan 10 elit teratas dari Longevity Roll tidak dapat melakukan hal seperti itu. Kecuali Chen Beixuan telah mencapai tingkat jiwa yang baru lahir dan menjadi dewa surgawi. Haha, ribuan kultivator di kota kedokteran melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana itu bisa palsu? Seorang tetua berambut putih mencibir. Penatua yang berapi-api itu melanjutkan, menurut intel, Chen Beixuan membentuk kualis surgawi dengan ratusan Vena roh dan membakar semua tetua agung menjadi abu. Tampaknya ini palsu. Hanya Tuhan surgawi yang dapat memiliki kekuatan ilahi yang begitu besar. Juga, Hu Guimin, Feng Chengzi dan para tetua lainnya membawa harta karun kuasi surgawi mereka. Mereka seharusnya bisa menggunakan harta itu untuk menyembuhkan dan menyerang. Meskipun harta karun kuasi surgawi tidak sekuat harta karun surgawi yang sesungguhnya, harta itu dibuat oleh penguasa surgawi dan memiliki sebagian kekuatan penguasa surgawi. 13 harta karun kuasi surgawi seharusnya cukup untuk menghancurkan kota kedokteran dan segalanya dalam jarak 1000 mil. Inilah sebabnya keluarga Dewa Surgawi mengira mereka akan menang. Percuma saja, ketika Penatua Hu menyadari ada sesuatu yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Selain itu, harta karun kuasi surgawi memerlukan waktu untuk diaktifkan, dan tidak ada waktu untuk mengaktifkannya di medan perang. Hu Yuansuo, pemimpin keluarga Hu, menggelengkan kepalanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya sesepuh yang berapi-api itu. Kali ini, bahkan Hu Yuansuo mengerutkan kening. Semua tetua keluarga Hu terdiam. Kematian Hu Guimin dan yang lainnya merupakan pukulan telak bagi keluarga Hu. Chen Fan bahkan mengklaim harta karun kuasi surgawi mereka, panji pengusiran, yang sangat menghancurkan mereka, karena Tuhan surgawi mereka hanya meninggalkan 4 harta karun kuasi surgawi pada saat itu. Seorang tetua ragu-ragu dan bertanya-tanya, apakah Chen Beixuan benar-benar menjadi penggarap jiwa yang baru lahir? Tidak, betapa dahsyatnya jika seseorang menjadi dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Bahkan 10 wilayah surgawi dan gunung kaisar di tanah suci akan terguncang, apalagi wilayah Beihuang. Patriark leluhur keluarga Wang akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Ini tidak bisa disembunyikan darinya. Tetua, berambut putih, Hu Hekui, menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, mengenai kekuatan ilahi yang digunakan Chen Beixuan, saya pernah mendengar bahwa ada beberapa seni surgawi yang diturunkan dalam sekte sejarah yang dapat digunakan untuk mengendalikan dunia. Masing-masing dari mereka adalah kekuatan ilahi agung yang kuat dan seni inti dari sekte surgawi. Jika seseorang dengan tubuh inti emas menggunakannya, dia harus membayar mahal. Bagaimana tidak ada konsekuensinya jika manusia mencuri kekuatan surga? Meskipun kebanyakan orang tidak begitu yakin dengan apa yang dikatakan Hu Hekui, mereka tetap menerimanya dalam hati. Penjelasan bahwa Chen Fan adalah dewa surgawi adalah hal yang gila. Chen Fan baru muncul di wilayah Beihan selama beberapa tahun dan dia baru berusia 30 tahun. Tidak ada yang percaya bahwa dia telah menjadi abadi. Meski begitu, tanpa bantuan leluhur jiwa yang baru lahir atau menggunakan harta karun surgawi, aku khawatir tak seorang pun di wilayah Beihuang dapat menghentikan orang ini. Hu Yuansuo menggelengkan kepalanya. Para tetua keluarga Hu sangat ketakutan. Bagaimanapun, Chen Fan adalah musuh keluarga Hu, yang mereka buat atas kemauan mereka sendiri. Banyak orang yang sangat membenci kematian Hu Xiao saat itu. Bukan hanya keluarga Hu, anggota senior keluarga Feng, keluarga Nin, dan Sekte Tai juga berdiskusi seperti itu. Beberapa orang mengatakan mereka harus menggunakan harta karun surgawi dan susunan surgawi mereka, dan mengirim prajurit mereka untuk mengejar Chen Fan, untuk memberitahu dunia bahwa keluarga Dewa Surgawi tidak dapat terprovokasi. Tapi itu hanya pemikiran segelintir orang saja. Sebagian besar pemimpin keluarga Dewa Surgawi tetap tenang. Pertarungan antara mereka dan Chen Fan belum mencapai momen paling kritis dan mereka hanya bisa menggunakan harta karun surgawi mereka ketika menghadapi bahaya besar. Tapi sudah waktunya bagi Chen Beixuan untuk dihukum dan dibatasi setelah menjadi liar di wilayah Beihuang. Banyak orang melihat keluarga di kota bintang jatuh yang menguasai wilayah Beihuang.
Keluarga yang paling berkuasa di wilayah Beihuang adalah keluarga Wang yang memiliki patriark leluhur jiwa baru lahir, namun bukan keluarga penguasa surgawi. Chen Fan harus menyerah pada mereka dan Laut Astral penguasa surgawi. Tidak peduli apa, semua orang mengakui hal ini. Chen Fan berada di wilayah Beihuang dan tidak ada keluarga yang boleh meremehkannya. Sementara itu, Chen Fan telah meninggalkan kota pengobatan dan masuk lebih jauh ke tingkat pengobatan kuno bersama ketiga gadis dan Zhao Juexian. Hutan dan pegunungan menempati sebagian besar lahan di negara bagian pengobatan kuno. Ada binatang buas dan bahaya di mana-mana, tetapi tempat itu juga penuh dengan kiroh, obat roh, dan jamu roh. Karena ini adalah tempat di mana obat roh diproduksi secara alami, penguasa pengobatan kuno surgawi memilih tempat ini untuk tinggal, mendirikan sekte dan persekutuan alkimia. Mu Hongti melihat kuali di tangan Chen Fan dan bertanya, "Senior Chen, apakah ini pil surgawi yang kamu buat?" Yun Yier dan Lin Wuhua juga penasaran dan Kilin kecil bahkan menatap kuali sambil meneteskan air liur. "Saya kira," jawab Chen Fan, "kuali harta karun 100 obat yang berkarat di tangannya telah menyusut hingga berukuran 3 inci. Bau harum keluar dari kuali. Gadis-gadis itu kemudian langsung santai, seolah-olah sedang berada di sumber air panas. Esensi sejati mereka bahkan meningkat dengan cepat dan mereka merasa sama energiknya seperti ketika mereka masih muda. Itu luar biasa, saya hanya menciumnya dan saya merasa bisa hidup puluhan tahun lebih lama." Yun Yier terkesan, Lin Wuhua dan Mu Hongti terkejut dan ragu. Mereka telah melihat pil roh dan pil harta karun biasa, namun tidak seseram pil surgawi di dalam kuali. Sebelum Chen Fan membuka tutupnya, mereka sudah bisa mencium bau pil dan memperpanjang umur mereka. Haha, Chen Fan terkekeh. Dalam Journey to the West, siapapun yang mencium buah ginseng bisa hidup 360 tahun lebih lama dan siapapun yang memakannya bisa hidup 47.000 tahun lebih lama. Meskipun pil panjang umur yang dibuat Chen Fan tidak seefektif buah ginseng, pil tersebut dibuat dengan 22 obat surgawi, obat harta karun dan obat roh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada darah dari 13 inti emas tingkat tinggi di dalamnya dan kuali telah melalui 36 transformasi. Siapapun yang mencium pil itu akan bisa hidup puluhan tahun lebih lama. Segala sesuatu yang diperoleh Chen Fan sejak dia datang ke planet Tianhuang dimasukkan ke dalam pil panjang umur. Dia mengandalkan pil-pil itu agar tubuh ilahinya mencapai tingkat kesempurnaan agung dan menyelesaikan transformasi kedua roda dewa. "Kita bisa abadi setelah meminum pil panjang umur," seru Lin Wuhua. Yun Yier bahkan berkata dengan semangat, "Senior, cepat buka kualinya. Mari kita lihat seperti apa pil panjang umur itu." "Baiklah," Chen Fan mengangguk. Di bawah perhatian gadis-gadis yang bersemangat dan Kilin kuning, dia perlahan membuka tutup kuali. Semua orang langsung tercengang. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat seorang bayi kecil sedang duduk di dalam kuali setinggi 3 inci. Makhluk mirip bayi itu memiliki kulit berwarna merah muda dan halus. Meskipun ukurannya besar, ia sama nyatanya dengan bayi manusia. Tubuhnya mengeluarkan aroma yang kuat dan mengundang. "Apa?" Gadis-gadis itu terkejut. Bahkan Kilin kecil pun terkejut melihat pemandangan itu. Ia ternganga ke arah kuali karena terkejut. Yun Yier menunjuk dengan tidak percaya pada bayi itu dan berteriak, "Senior Chen, apakah ini pil panjang umur?" Tidak ada yang menyangka pil panjang umur akan terlihat seperti ini. Mereka telah menerima kenyataan bahwa pil surgawi dari esensi bumi telah keluar dalam bentuk kilin, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa pil dapat berbentuk seperti bayi. Memang, Chen Fan mengangguk, pil panjang umur adalah pil surgawi kelas menengah yang elit dan salah satu yang paling sulit dibuat. Itu juga disebut pil jiwa yang baru lahir, artinya pil ini dapat memberikan keabadian pada tingkat jiwa yang baru lahir kepada manusia. Saya bisa menjadi penggarap jiwa yang baru lahir hanya dengan memakannya. Ketertarikan Lin Wuhua terguncang. Menjadi neonatus esensi dewa surgawi berarti menjadi kekuatan yang mendominasi di Tianhuang. Laut astral penguasa surgawi dari keluarga Wang adalah salah satu dari kekuatan tersebut. Tak seorang pun, baik itu Lord Beihan atau Gua Surga Xuanming, yang berani menantang supremasinya. Contoh lainnya adalah penguasa surgawi dari persekutuan alkimia yang pemerintahannya atas Tianhuang juga berlangsung selama 10.000 tahun. Oleh karena itu, kedengarannya sulit dipercaya bahwa kekuatan sebesar itu dapat diciptakan hanya dengan satu pil.
Yun Yier menempelkan matanya pada pil panjang umur sambil mendecakkan bibirnya dari waktu ke waktu. Yah, ya dan tidak. Memiliki keabadian tidak menjadikan Anda seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa menjadi penggarap jiwa yang baru lahir dengan mudah, dia tidak perlu bekerja terlalu keras dalam kultivasinya. Disebut pil jiwa yang baru lahir karena pil tersebut berbentuk bayi. Selain itu, pil panjang umur dapat membantu Anda membentuk tubuh abadi dan memberikan setidaknya 10.000 tahun masa hidup seseorang. Itu juga dilengkapi dengan beberapa kekuatan ilahi yang unik untuk Dewa Surgawi, kata Chen Fan sambil tersenyum. Dalam beberapa hal, ini seperti menjadi penggarap jiwa baru lahir, meskipun menjadi penggarap jiwa baru lahir terlemah di dunia. Sangat lemah, bahkan Wang Xuanlong dan Li Ken pun bisa menjadi ancaman. Terlepas dari penjelasan Chen Fan, gadis itu tidak berhenti melongo melihat pil itu. Mereka tidak akan mengeluh tentang 10.000 tahun kehidupan dan tubuh yang tidak pernah mati. Itu sudah cukup bagi sebagian besar petani. Kebanyakan penggarap inti emas hanya dapat hidup 1.000 tahun, dan bahkan para tetua yang kuat pun tidak dapat hidup lebih dari 3.000 tahun. Kekuatan mereka jauh sekali dari neonatus esensi Dewa Surgawi terlemah. Yun Yier mendekat ke Chen Fan dan bertanya dengan genit, "Senior Chen, bisakah kamu membuatkan yang lain hanya untukku?" Chen Fan menusukkan jarinya ke dahinya, mendorong punggungnya sambil berkata sambil menyeringai. "Percayalah pada dirimu sendiri. Saya pikir Anda bisa menjadi penggarap jiwa yang baru lahir tanpa menggunakan pil ini." Benar-benar, Yun Yier membelalakkan matanya karena terkejut. "Saya tidak pernah berbohong kepada perempuan," kata Chen Fan. Yun Yier adalah salah satu orang pertama yang ditemui Chen Fan dan dia selalu memperlakukannya dengan baik. Mengajarinya satu atau dua hal tidak ada artinya dibandingkan dengan ikatan mereka. Selama beberapa hari berikutnya, Chen Fan menjelajahi pemandangan indah di negara bagian pengobatan kuno sambil membantu ketiga gadis itu berkultivasi. Penatuahu benar ketika dia berpikir bahwa Chen Fan akan terluka setelah secara paksa menggunakan kekuatan di luar levelnya. Namun, keadaan pengobatan kuno ditutupi oleh hutan purba. Pohon-pohon yang setua waktu ada di seluruh hutan yang ada, menawarkan tempat terbaik bagi Chen Fan untuk memulihkan diri. Hulala, roh elemen Kayuki menetes ke sungai dan mengalir menuju Chen Fan. Dilihat dari jauh, arus energi tampak seperti naga hijau panjang. Itu mengelilingi Chen Fan dan menyembuhkan lukanya. Tubuh Chen Fan menjadi transparan, darahnya tampak mengalir di nadinya, dan kulitnya bersinar seperti berlian saat mengeras. Sama seperti tingkat pencapaian Chen Fan yang meningkat dari hari ke hari, tubuh panjang umur Azure Tirk-nya juga mencapai kesempurnaan. Chen Fan tidak menutupi ekornya. Oleh karena itu, dia mendapat pengunjung dari waktu ke waktu. Beberapa meminta untuk menjadi muridnya dan beberapa memintanya untuk ramuan. Keluarga Wu juga mengundang Chen Fan ke negara bagian Zhenhai untuk jamuan makan. Mereka dengan jelas menyatakan bahwa leluhur keluarga Wu ingin menikahkan Wu bersaudari dengan Chen Fan dan menawarinya mahar yang bagus termasuk miliaran batu roh dan seni surgawi. Dia bahkan menjanjikan kursi kekuasaan kepadanya. Namun, Chen Fan tidak menginginkan semua itu. "Saya akan meninggalkan wilayah Beihuang setelah saya menyelesaikan transmutasi kedua roda dewa. Tidak ada lagi yang bisa ditawarkan tempat ini kepadaku. Saya harus menjelajah ke Tanah Suci," pikir Chen Fan. Wilayah Beihuang adalah wilayah surgawi, namun terletak di antah berantah dan jauh lebih penting dibandingkan Tanah Suci yang tidak dapat dirusak dan 10 wilayah surgawi utama. Di antara semua keluarga di wilayah surgawi, hanya mereka yang masih memiliki penguasa surgawi yang masih hidup yang dapat disebut keluarga penguasa surgawi. Penguasa surgawi dari keluarga Wu dan keluarga Hu telah meninggal dunia beberapa waktu lalu, oleh karena itu, keluarga-keluarga itu disebut keluarga kuasi Tuan Surgawi. Alasan lain kepergian Chen Fan adalah usahanya untuk mendapatkan lebih banyak pengobatan surgawi. Chen Fan menemukan peta yang menandai lokasi banyak obat surgawi. Meskipun peta itu diberi tanggal, peta itu memberikan peta jalan untuk pencarian Chen Fan. Setelah pencariannya selesai, dia akhirnya akan menyelesaikan 9 roda dewa transformasi. Suatu hari, saat Chen Fan berkultivasi sendiri di sebuah lembah, seseorang mengunjunginya secara tak terduga. Pengunjungnya berpasangan, laki-laki berwajah lembut dan mengenakan pakaian berwarna putih mengalir, sedangkan perempuan mengenakan gaun berwarna ungu. Mereka melayang menuju Chen Fan seperti dua makhluk abadi. "Peri bulan ungu, sudah lama tidak bertemu."
Chen Fan mendongak. Dia melirik pria berpakaian putih itu dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Pria itu baru berusia 17 tahun dan memiliki penampilan yang tampan dan halus. Namun, Chen Fan memperhatikan energi di dalam dirinya yang jauh lebih kuat daripada gabungan Wang Xuanlong dan Li Chen. Bahkan kekuatan Wu Wendin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Inti emas tingkat 9, seni surgawi unggul, 2 harta karun kuasi surgawi. Energi yang mengalir dalam dirinya memiliki kualitas abadi. Apakah dia diberkati oleh Dewa Surgawi atau dia adalah reinkarnasi dari mantan penggarap jiwa yang baru lahir? Pikiran Chen Fan berpacu. Tingkat pencapaian pemuda itu setara dengan Pangeran Iblis kuno. Energi yang mengalir sama kuatnya dengan miliknya. Parahnya, ada sesuatu yang mengintai di dalam tubuh pemuda tersebut yang bahkan membuat Chen Fan merasa terancam. Namun, Chen Fan menyadari bahwa itu bukanlah ancaman besar. Chen Fan bisa mengusir Dewa Surgawi, apalagi seorang pemuda. Saya Luo Changshen, senang bertemu dengan Anda. Saya telah mendengar banyak hal tentang Anda dan akhirnya berkesempatan untuk melihat Anda dan kekuatan ilahi elemen kayu Anda yang luar biasa secara langsung. Saya mengagumi kekuatan Anda, Senior Chen, kata pemuda berpakaian putih itu dengan hormat. Chen Fan mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu Luo Changshen, yang berada di peringkat 21 di Longevity Roll? Peringkatku yang rendah menyedihkan dibandingkan denganmu. Anda dapat dengan mudah masuk 10 besar, jika bukan 3 besar Longevity Roll. Luo Changshen tampak malu. Saudara Changshen, kamu terlalu rendah hati, jawab Chen Fan. Dia yakin Luo Changshen telah menahan kekuatannya untuk menurunkan peringkatnya. Peringkatnya mirip dengan Sensi sebelum dia mereformasi inti emasnya. Chen Fan tahu pasti bahwa Luo Changshen jauh lebih kuat daripada Sensi. Selama pertarungan, Luo Changshen mampu bertahan melawan kekuatan yang 10 kali lebih besar dari kekuatan Sensi. Chen Fan bahkan ragu bahwa dia bisa membuatnya menyerah tanpa menggunakan bentuk sejati Xuan Wu. Dia jelas merupakan orang paling kuat yang pernah ditemui Chen Fan di Tianhuang. Setelah salam selesai, Luo Changshen tiba-tiba memasang wajah tegang dan bertanya, Senior Chen, tahukah Anda bahwa Anda berada dalam masalah besar? Maksudmu keluarga Hu? Chen Fan sedikit memiringkan kepalanya dan tersenyum. Para penguasa surgawi dari keluarga Hu dan keluarga Feng telah meninggal dunia, jadi hanya tempat-tempat kecil yang terbelakang seperti wilayah Beihuang yang menganggap mereka sebagai kekuatan dominan. Mereka bukan ancaman bagi Anda, Luo Changshen menggelengkan kepalanya dan berkata, ancaman sebenarnya datang dari gelar eliksir monark Anda. Li Ken dan teman-temannya tidak bermaksud baik padamu, tapi ada satu hal yang mereka katakan benar. Gelar Raja Eliksir diberikan setelah konsensus banyak kekuatan di wilayah surgawi, khususnya pengakuan. Mereka, wajah Li Changsheng menjadi serius. Mereka, Chen Fan bingung. Memang, mereka adalah penentu terakhir dalam gelar peringkat tinggi seperti Heavenly Alchemist atau Eliksir Monarch. Luo Changshen mengangguk. Kata-katanya mengejutkan para gadis. Bahkan Peri Bulan Ungu membelalak tak percaya. Seorang alkemis surgawi adalah makhluk yang sangat kuat sehingga bahkan seorang dewa surgawi pun perlu menghormatinya. Siapa yang akan menentukan gelar mereka? Pasti ada kekuatan yang menakutkan untuk menggunakan otoritas seperti itu. Saat Zhao Juexian dan Lin Wuhua mendengarkan, pikiran mereka perlahan-lahan dikuasai oleh rasa takut. Ini adalah informasi baru bahkan untuk Violet Moon Fiery. Meskipun sekte surgawi ethereal adalah sekte surgawi yang besar, namun mereka jauh berbeda dari Luo Changshen dan wilayah surgawi Changshen. Kekuatan di balik semua ini adalah sekte dewa pengobatan, kata Li Changsheng. Sementara yang lain masih bingung apa maksudnya, Peri Bulan Ungu terkejut dengan wahyu tersebut. Studinya di sekte surgawi ethereal mengajarinya pentingnya kata dewa dalam sebuah nama. Bahkan sekte surgawi teratas pun tidak akan berani mencampurkan kata itu ke dalam nama mereka. Kata ini berarti garis keturunan yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Fakta bahwa kata ini telah ditambahkan ke nama sekte dewa pengobatan menunjukkan kekuatan dewanya. Dengan kata lain, aku memerlukan pengakuan dari sekte dewa pengobatan untuk menjadi Raja Eliksir. Chen Fan sedikit menundukkan kepalanya dan tersenyum. Tepatnya, kata Luo Changshen. Dia melanjutkan dengan memberitahu Chen Fan bahwa sekte dewa pengobatan sulit dipahami. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana mereka berada, apalagi kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki.
Satu-satunya bukti keberadaan mereka adalah salah satu perjalanan rutin anggota mereka melintasi planet ini setiap 100 tahun sekali. Dia adalah pewaris dewa pengobatan, seorang individu yang dipuja dan dihormati. Saya yakin pewaris baru akan segera hadir di dunia kita. Jika Anda bisa mendapatkan persetujuannya, Anda secara resmi akan menjadi Raja Eliksir, kata Luo Changshen dengan tulus. Namun, Chen Fan tidak mempedulikan semua itu. Dia tidak pernah menginginkan gelar Eliksir Monark. Dia adalah penguasa langit mistik utara, apa nama Raja Eliksir baginya? Chen Fan menyipitkan matanya dan bertanya sambil menyeringai, saudara Luo datang jauh-jauh ke antah berantah hanya untuk memberitahuku hal ini. Lembah itu terletak jauh di pegunungan. Cara mencapai tempat seperti itu berbahaya, bahkan seorang penggarap inti emas harus berhati-hati agar tidak mengganggu binatang buas yang bersembunyi di balik semak belukar. Chen Fan tidak berpikir bahwa Luo Changshen akan mengalami banyak masalah hanya untuk memperingatkannya. Dia adalah seorang pemuda cerdas yang pasti memiliki sesuatu yang diinginkannya. Saya tidak akan menghindari pertanyaan itu. Ya, ada urusan yang ingin kubicarakan denganmu. Wajah Luo Changshen semakin keras dan bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang loh setan kuno? Maksudmu salah satu dari 9 tanah terlarang di Tianhuang, loh setan kuno. Zhao Juexian tersentak. Chen Fan menatapnya untuk meminta penjelasan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan, loh iblis kuno adalah medan pertempuran yang ditinggalkan oleh iblis surgawi kuno. Ini adalah portal antara Tianhuang dan alam iblis kuno yang dipimpin oleh miliaran legiun iblis. Legenda mengatakan danau itu memiliki 99 tingkat. Semakin jauh Anda turun, semakin keras iblisnya. Komandan iblis mengintai di tingkat terdalam. Bahkan Neonatus esensi Dewa Surgawi harus berhati-hati saat melintasi jurang maut. Dibandingkan dengan loh setan kuno, dua puncak dunia adalah sebuah terowongan kecil, yang secara strategis kurang penting. Loh iblis kuno adalah kunci menuju dunia iblis, dan pintu masuknya dijaga oleh wilayah surgawi penangkal iblis yang terletak tepat di atas danau tersebut. Semua orang menghirup udara dingin. Komandan iblis dari ras iblis kuno memiliki kekuatan yang setara dengan penguasa surgawi manusia. Itu berarti mereka hampir tidak terlihat di planet Tianhuang dan dapat dengan mudah menghancurkan para elit longevity roll dan tetua keluarga seperti serangga. Luo Changshen mengangguk dan melanjutkan, memang benar, loh iblis kuno adalah medan pertempuran di mana penguasa surgawi Tatian dan Raja Iblis kuno. Pertarungan mereka membuat lubang di ruang yang menghubungkan dunia mereka dan dunia kita. Tuan Iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya mencoba menyerang Tianhuang dari ujung sana setiap tahun. Sementara itu, banyak kultivator di Tianhuang juga mencoba menjelajah ke dalam jurang untuk membunuh iblis sebagai bentuk pemarah. Banyak penguasa dari dua dunia saling bertukar serangan dan banyak di antara mereka yang gugur dalam pertempuran. Namun, beberapa orang juga beruntung dan memperoleh seni surgawi dan harta karun surgawi. Tiba-tiba, suara Luo Changshen menjadi lebih lembut. Saya sadar bahwa eliksir Monark Chen telah mencapai tahap di mana dia tidak akan tergerak oleh seni surgawi atau harta karun pada umumnya. Namun, loh iblis kuno menyimpan sesuatu yang sangat istimewa. Tidak hanya ditutupi dengan arai yang ditinggalkan oleh penggarap agung, tetapi juga memiliki obat panjang umur ilahi di kedalaman danau. Obat ilahi. Kali ini, Chen Fan akhirnya tergerak. Chen Fan tidak peduli tentang seni surgawi, karena dia sudah memiliki seni yang paling kuat, tubuh panjang umur Azure Tirk dan lukisan seni 12 langit. Namun, pengobatan ilahi adalah cerita yang berbeda. Setiap pengobatan ilahi mengandung energi paling murni dari langit dan bumi, dan bergantung pada waktu pembuatannya, ia akan memiliki fungsi yang berbeda. Pengobatan ilahi apapun dapat membuat penggarap jiwa yang baru lahir menjadi manusia biasa. Oleh karena itu, apa yang tersembunyi di dalam danau itu menggoda bahkan bagi seorang penggarap agung, terlebih lagi bagi seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Pil panjang umur yang diciptakan Chen Fan adalah pil surgawi kelas atas, yang jauh tertinggal bahkan dari obat kuasi ilahi. Itu benar, banyak orang berbicara tentang pengobatan ilahi yang tumbuh di dasar loh setan kuno. Untuk mencapainya, Anda harus melewati banyak bahaya. Seorang dewa surgawi pernah mencoba untuk mendapatkan kembali pengobatan ilahi, tetapi pada akhirnya harus mundur. Luo Changshen menggelengkan kepalanya. Meskipun demikian, ada juga banyak pil kuasi ilahi dan obat-obatan surgawi kelas atas yang tersebar di loh iblis kuno.
Saya pikir akan lebih mudah untuk mengambilnya kembali, terutama untuk Anda, Eliksir Monarch Chen. Jadi, saya yakin Anda di sini untuk mengundang saya mengunjungi Demon Slough kuno. Benar, Chen Fan bertanya dengan mata menyipit. Portal di dalam danau akan segera terbuka. Sudah menjadi tradisi di kalangan kultivator muda Tianhuang untuk menjelajah portal sebagai bentuk pengembangan diri dan tantangan. Eliksir Monarch Chen, Anda dan saya telah melewati titik di mana pil roh dapat berguna untuk kultivasi kita. Cara paling efektif untuk meningkatkan tingkat pencapaian kita dan menjadi penguasa surgawi adalah melalui pertempuran, kata Luo Changshen dengan sungguh-sungguh. Kata-kata dan janjinya membuat wajah Valet Moon Fiery bersinar gembira. Berkultivasi berarti menentang takdir memerlukan hati yang berani dan pantang menyerah. Itulah sebabnya beberapa orang bisa berkuasa dan mendominasi dunia, sementara yang lain bersembunyi di balik kepura-puraan pengecut. Beberapa orang akan mengasah keterampilan mereka dengan menantang sendiri banyak sekte. Beberapa orang akan menanggung kesendirian selama 100 tahun, mencoba mencapai pencerahan yang lebih tinggi. Beberapa orang akan meninggalkan kekuatan dan kerja keras mereka sendiri dan mengalami kesulitan hidup fana. Namun, semua metode itu terlalu lunak dan tidak seefektif mencapai level yang lebih tinggi selama panasnya pertempuran. Ada terlalu banyak faktor yang perlu dipertimbangkan saat bertarung di planet Tianhuang karena jaringan hubungan semua faksi. Namun, segalanya jauh lebih sederhana di dalam Loh Setan kuno. Iblis kuno dan para penggarap di Tianhuang akan terlibat dalam peperangan internal, oleh karena itu, begitu seorang kultivator masuk ke dalam danau, dia berada di wilayah musuh di mana dia harus membunuh atau dibunuh. Di dalam danau, ada juga banyak prasasti yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi purba yang menunggu untuk ditemukan. Itu adalah tempat yang sempurna bagi calon kultivator untuk naik level. Aku ingin memasuki Loh Iblis kuno bersamamu untuk bertarung melawan iblis elit yang kuat. Kita bahkan mungkin menemukan keturunan Raja Iblis kuno. Mereka tidak akan memiliki peluang di hadapan kekuatan gabungan kita, Luo Changshen meminta dengan tulus. Namun, dia salah memperhitungkan satu hal. Kultivasi Chen Fan tidak memiliki hambatan, jadi dia tidak perlu ikut serta dalam pertempuran sengit untuk meningkatkan dirinya. Dia telah bereinkarnasi dari Dewa Surgawi, jadi dia akrab dengan setiap perubahan di jalur kultivasinya. Jalannya menuju kesuksesan telah diaspal dan yang ia perlukan hanyalah kesabaran. Namun, pengobatan ilahi terlalu berharga untuk dilewatkan. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan pengobatan ilahi, saya bisa mendapatkan 1 atau 2 obat surgawi. Peta persekutuan alkimia memang menyebutkan beberapa obat surgawi yang terletak di Loh Setan kuno, Chen Fan merenung. Selain itu, setelah Chen Fan menguasai seni panjang umur Azuretir, dia akan memulai transmutasi ketiga roda dewa. Loh Setan kuno akan menyediakan lingkungan yang sempurna baginya untuk memperkuat bagian-bagian tertentu dari seni. Namun, Chen Fan dengan sopan menolak undangan Luo Changshen. Dia memberitahunya bahwa dia akan memasuki danau itu sendirian, tanpa ditemani Luo Changshen. Luo Changshen tidak terkejut dengan keputusan Chen Fan. Sebelum Luo Changshen pergi, dia memperingatkan Chen Fan tentang keluarga Dewa Surgawi di wilayah Beihuang. Meski keluarga-keluarga itu kecewa, mereka menyembunyikan gerakan mematikan di saat-saat terakhir. Chen Fan mengangguk dan berterima kasih padanya. Setelah Luo Changshen pergi, Lin Wuhua mengerutkan alisnya dan bertanya, "Senior Chen, permainan apa yang dia mainkan?" Dia sepertinya terlalu ramah. Mo Hongti dan Yun Yier mengangguk setuju. Terlepas dari ketulusan dan keterus-terangan Luo Changshen, ketiga gadis itu merasa ada yang tidak beres pada dirinya. Kita akan melihat warna aslinya saat kita bertemu dengannya lagi di Loh Iblis kuno. Chen Fan mengangkat bahu. Mereka bertiga bergerak lebih jauh ke dalam hutan dan menemukan sebuah bukit tandus. Chen Fan naik ke atas dan duduk. Dia telah memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menyempurnakan tubuh ilahi dan menyelesaikan transformasi kedua. Bam! Tepat sebelum Chen Fan naik level, gelombang energi yang kuat meletus dari tubuhnya. Itu mengguncang tanah dan membuat gunung-gunung bergetar. Banjir energi Qi yang kuat mengalir dari surga, menenggelamkan Chen Fan dan segala sesuatu di sekitarnya. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, energi Chen Fan melonjak dan mencapai tingkat yang tidak terpikirkan.